Piala Asia U20 2023 belum dimulai, timnas Indonesia mulai diintai pelatih Surya. Naturalisasi timnas U20 Indonesia tetap jalan meski Iwan Bule lengser. Sinteyong alihkan fokus ke Piala Dunia U20 usai gagal di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia dapat hadiah 757 juta rupiah meski gagal juara Piala AFF 2022. Dukungan untuk Erick Thohir dan Zainuddin Amali terus mengalir. Sinteyong akan memfokuskan persiapan timnas U20 Indonesia mulai 1 Februari 2023 mendatang. Perlu diketahui, beberapa pemain timnas U20 Indonesia sudah mendapat menit bermain reguler sejak pulang dari TC Eropa pada bulan Oktober dan November 2022 lalu. Sebut saja nama-nama seperti Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Robby Darwish, Ronaldo Kuateh dan juga Doni Tri Pamungkas yang kini bisa dilihat selalu dimainkan di lanjutan Liga 1. Thomas Doll dan Bernardo Tavares tentu akan kembali ngamuk ke Sinteyong seperti yang terjadi sebelumnya. Mereka tidak berkembang di timnas U20 dan setelah kembali kita tidak bisa pakai mereka, ujar Bernardo Tavares yang mengomentari pemanggilan Zaki Ashraf. Selepas menderita kegagalan, Sinteyong langsung mengalihkan fokus. Sinteyong saat ini mempersiapkan timnas U20 Indonesia menghadapi Piala Asia U20 2023. Situasi itu disampaikan langsung oleh Sinteyong di media Korea Selatan Navir. Juru racik asal Korea Selatan itu mengatakan bakal mulai melakukan persiapan timnas U20 Indonesia pada 1 Februari 2023. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai performa timnas Indonesia menurun. Salah satunya adalah winger Garuda Witan Sulaiman. Dia adalah pemain paling menentukan di tim kami dan pemain yang paling saya percaya. Jadi saya merasa itu peluang golnya, ujarnya. Saya melihat tembakan itu melenceng dari tiang gawang. Saya berpikir apa yang sedang terjadi, kata Sinteyong. Piala Asia U20 2023 memang belum dimulai, namun beberapa pelatih dari tim sudah mulai mempersiapkan sejak awal. Salah satunya datang dari Surya. Pelatih Surya U20 Mark Wotte mulai mengintai peta kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia U20 2023. Mark Wotte menyebut kalau timnas Indonesia era Sinteyong ini perlu diwaspadai anak asuhnya. Terkait Indonesia U20 saat ini kami sedang mempelajari mereka, ujar Mark Wotte dilansir dari laman YouTube Federasi Sepak Bola Surya. Sinteyong mulai mempersiapkan skuad Garuda Nusantara dengan melakukan pemusatan latihan atau TC beberapa waktu yang lalu, yakni sebelum Piala AFF 2022 dimulai. Nantinya Sinteyong akan kembali melakukan TC pada Februari 2023 mendatang. Capaian semifinal Piala AFF 2022 membawa skuad timnas Indonesia meraih hadiah uang tunai yang cukup lumayan. Meskipun target utama meraih gelar juara harus kembali melayang. Meskipun pulang lebih awal, anak asuh Sinteyong pulang ke tanah air tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa oleh-oleh uang tunai sebesar $50.000. Nominal tersebut sekitar 757 juta rupiah, bukan nominal yang sedikit untuk skuad timnas Indonesia. Meskipun dirasa tidak sepadan dengan persiapan yang dilakukan, Malaysia dan Indonesia meraup keuntungan yang sama, yakni $50.000. Sementara Vietnam mendapat $100.000. Dan sang jawara Thailand menerima hadiah sebesar $300.000 atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Nominal yang seharusnya bisa dibawa pulang timnas Indonesia jika keluar sebagai juara. Muhammad Iryawan dipastikan tidak maju lagi dalam persaingan Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Meskipun begitu, perihal naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia, Muhammad Iryawan mengisyaratkan tetap berjalan. Sejauh ini, sudah terdapat 3 nama yang tengah menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Justin Hubner, Iver Jenner, dan juga Rafael Struijk. Saya rasa tetap, program sudah ada yang menangani itu, ucap Muhammad Iryawan. Sementara itu, masa jabatan Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI akan berakhir pada 16 Februari 2023. Berbarengan dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLP PSSI. Bek timnas Indonesia Jordi Amat sudah kembali ke klubnya Johor Darul Takzim usai melakoni turnamen debutnya di Piala AFF 2022. Jordi Amat menjadi salah satu pemain andalan Sinteyong di Piala AFF 2022. Bek berusia 30 tahun ini tampil menjanjikan bersama timnas Indonesia. Bukan hanya sisi defensif, pemain berdarah Spanyol ini juga memperlihatkan ketenangan saat bermain. Bahkan umpan-umpan memperlihatkan bahwa Jordi Amat memang punya kualitas Eropa. Melansir dari Instagram JDT, Jordi Amat sudah melakukan latihan bersama klub. Tak ayal postingan klub berjuluk Southern Tiger ini dibanjiri netizen Indonesia.
Dukungan untuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora Zainuddin Amali menjadi Wakil Ketua Umum PSSI terus mengalir. Kita tahulah siapa Pak Erick dengan segudang pengalamannya dalam sepak bola internasional. Teori dan praktik sudah teruji. Jadi voters pasti tidak salah pilih, ungkap PLT Asprof PSSI Sulawesi Selatan Muhammad Surya. Demikian juga dengan Pak Amali. Beliau juga paham dan mencintai sepak bola. Saya kira sebagai pembantu presiden, dua menteri ini sudah izin, jadi nggak ada masalah. Jadi jangan ragu para voters untuk memilih Pak Erick dan Pak Amali. Saya yakin akan banyak voters yang memilih mereka berdua, ucap Surya. Menpora Zainuddin Amali tidak merasa turun kasta setelah mendaftar sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Ia juga mengaku akan kooperatif bekerja sama dengan siapapun Ketua Umum terpilih nantinya. Zainuddin Amali mengaku merasa tergerak hatinya untuk turun membenahi sepak bola tanah air. Oleh sebab itu, ia tidak peduli siapa nantinya menduduki jabatan Ketua Umum PSSI. Sejauh ini ada 5 orang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Mereka adalah Erick Thohir, Lanyala Mataliti, Arief Wicaksono, Doni Setiabudi, dan Ferry Jemi Francis. Enggak ada turun kasta. Enggak, jangan pakai perasaan karena ini ngurus olahraga. Harus ikhlas, kata Zainuddin. Menpora Zainuddin Amali melapor ke Presiden Joko Widodo usai Liga 2 2022-2023 dihentikan oleh PSSI. Ia pun kemudian diminta untuk mencari jalan keluar. Sebelumnya, sejumlah tim Liga 2 mengadu ke Menpora terkait dihentikannya kompetisi. Mereka yang datang merasa dirugikan oleh keputusan PSSI. Amali langsung melaporkan itu kepada Presiden Joko Widodo. Sebagai respon, Menpora akan memanggil PSSI untuk mencari solusi. Rencananya Amali akan memanggil PSSI untuk berdiskusi mengenai Liga 2 yang terhenti pada Kamis 19 Januari 2023. Sebelumnya, PSSI memutuskan menghentikan Liga 2 2022-2023. Alasannya dikarenakan ada permintaan sebagian klub agar kompetisi dihentikan. Striker PSM Makassar Ramadan Sananta buka suara terkait rumor dirinya menjadi incaran klub luar negeri seperti yang beredar belakangan ini. Ramadan Sananta mengaku dirinya siap hijrah ke luar negeri bila mendapatkan tawaran yang cocok. Namun untuk saat ini dia fokus ke PSM Makassar. Masih rumor, kalau ditawarkan ke luar negeri ya saya akan ambil keputusan saya akan keluar. Tapi sekarang saya fokus dulu untuk PSM, ujarnya. Di samping itu, berkat penampilan apiknya sepanjang musim ini, nama Ramadan Sananta dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sinteyong ke dalam skuad Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 lalu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.